sebagai hakim anggota 1. Saya Dimas Wijaya berperan sebagai hakim ketua. Saya Nafi berperan sebagai hakim anggota 2. Saya Siti Maulana berperan sebagai kuasa hukum penggugat 1. Saya Muhammad Ilya berperan sebagai kuasa hukum penggugat 2. Saya Dewi Sanur Mariani berperan sebagai kuasa hukum penggugat 1. Saya Sultan Zakaria Mahmudin sebagai kuasa hukum penggugat 2. Saya Siska Sari berperan sebagai penggugat. Saya Ibrahim Rahman berperan sebagai terlibat. Saya Daniel Firosyan Ahimsa sebagai saksi ahli dari penggugat. Saya Yolana berperan sebagai saksi tergugat. Saya Kristi Pemanusiana berperan sebagai saksi terduga sekaligus penggugat. Saya Putiana berperan sebagai saksi tergugat. Saya Mihak Isallah berperan sebagai saksi terduga. Pada sidang hari ini akan menampilkan perkara persidangan non prestasi dalam waktu 75 menit. Sebelumnya mohon izin saya untuk memaparkan kronologi kasus. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Pada tahun 2016 terdapat 3 saksi hukum yang terdiri dari Cynthia Ayu Pangis Nugroho, Bobi Kusuma, dan Ardi Kusuma. Mereka bertiga melakukan perjanjian kuasa pengelolaan kebun kelapa sawit. Namun pada awal tahun 2020 adanya virus COVID-19 yang menyebabkan Bobi Kusuma meninggal dunia akibat terjangkit virus tersebut. Sehingga hanya tersisa Ardi Kusuma dan Cynthia Ayu Pangis Nugroho yang ada dalam perjanjian itu. Akibat dari virus COVID-19 terjadinya penurunan pendapatan pengelolaan kebun kelapa sawit. Namun sehingga Ardi Kusuma menjual kebun kelapa sawit yang Jalan Ahmad Yani nomor 45 dan menyewakan kebun kelapa sawit yang Jalan Ahmad Yani nomor 55 sehingga pada tahun 2021 yaitu masih jadi tempo perjanjian antara Cynthia Ayu Pangis Nugroho dan Ardi Kusuma. Cynthia berusaha menghubungi Ardi namun tidak mendapatkan jawaban oleh Ardi. Sehingga Cynthia pun mengirimkan surat somasi sebanyak 3 kali kepada Ardi. Cynthia pun terpaksa mendatangi kebun kelapa sawit yang Jalan Ahmad Yani nomor 45, namun kebun kelapa sawit tersebut sudah menjadi hak guna PT Gajah Duduk dan sudah disewakan kepada Yohanes. Dan pada tanggal 15 Maret 2021, Cynthia menggadaikan sertifikat rumah Ardi yang dan RA Kartini nomor 21 sesuai dengan perjanjian surat kuasa. Pada tahun 2024, si Ardi mengunjungi Cynthia untuk meminta maaf dan untuk menjelaskan mengapa kebun kelapa sawit dijual. Namun Cynthia mengatakan bahwa rumah Ardi sudah digadaikan dan sudah ditempuh 1 tahun yang lalu. Segala usaha sudah dilakukan oleh Cynthia dan namun tidak mendapatkan hasil. Cynthia dan Ardi pun cekcok dan bersama-sama bersikukuh membawa perkara ini ke pengadilan negeri. Dewan juri dan pemerhati sidang yang kami hormati, sebelum sidang dimulai, karena keterbatasan waktu maka akan terdapat kata sekian, sekian, dan sekian dan dianggap sudah dibacakan. Untuk menandai jeda sidang, maka ditandai dengan menundukkan kepala. Selamat menyaksikan. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Saat majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib melakukan pada tempat yang disediakan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa peserta di ruang sidang tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada ketua majelis hakim. 9. Siapapun yang melanggar tata tertib, maka atas perintah hakim kedua sidang yang bersangkutan akan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.
Sidang perkara perdata nomor register perkara 15 garing PDTG garing 2024 garing Pengadilan Negeri Mesuji antara Cynthia Ayu Pangus Nugroho sebagai penggugat melawan Ardi Kusuma sebagai tergugat. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin sekalian. Baik, untuk Bani Merah apakah sudah siap sebagai ini? Siap yang mulia. Baik. Sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Baik, kami sampaikan kepada seluruh pengunjung sidang agar mematuhi tata tertib dan tenang selama persidangan berlangsung. Diharapkan untuk menonaktifkan wajahnya. Kemudian bagi yang merokok silakan meninggalkan ruangan persidangan. Kemudian bagi awak media yang melakukan dokumentasi dianggap tanpa menggunakan lampu kilat. Mohon sekiranya untuk dimengerti. Baik, kami sebagai majelis hakim ditetapkan oleh surat penetapan majelis hakim pada tanggal 15 Februari 2024 oleh Pengadilan Negeri Mesuji untuk memeriksa perkara ini. Saya Profesor Dr. Dimas Wijaya SH.MH selaku Hakim Ketua dan Dr. Andika Suryabona SH.MH sebagai Hakim Anggota 1 dan Dr. Ibnu Nafi SH.MH sebagai Hakim Anggota 2. Baik, kepada pihak penggugat apakah sudah siap persidangan hari ini? Untuk pihak penggugat siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mesuji berlangsung di gedung yang digunakan untuk acara persidangan di Jalan Muhammad Ali, Desa Sidoarjo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Peradilan tingkat pertama dalam perkara perdata dengan nomor register 15 garing PDTG garing 2024 garing Pengadilan Negeri Mesuji atas nama Cynthia Ayu Pangus Nugroho sebagai penggugat melawan Ardi Kusuma sebagai pihak tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, Bani Merah, apakah benar ini berkas persidangan hari ini? Benar yang mulia. Baik. Terlebih dahulu untuk para pihak penggugat maupun tergugat untuk periksa identitasnya, silakan menuju ke depan untuk diperiksa identitasnya oleh hakim anggota sah. Silakan. Terima kasih. Baik, untuk pihak penggugat, majelis hakim akan memeriksa terlebih dahulu identitas dari pihak penggugat. Harap pihak penggugat menjawab identitasnya berdasarkan kartu identitasnya. Apakah dapat dipahami? Baik, nama saudari Cynthia Ayu Pangus Nugroho, tempat tanggal lahir saudari pada Lampung 1 Mei 1992, alamat saudari Jalan Lampung Gang, nomor 10 Bidadari, Kecamatan Panjang, agama saudari Islam, pekerjaan saudari perawat, jenis kelamin perempuan dan perempuan dan Indonesia. Apakah semua yang saya sebutkan benar? Baik, untuk selanjutnya pihak tergugat, majelis akan memeriksa terlebih dahulu identitas dari pihak tergugat. Harap tergugat menjawab pertanyaan berdasarkan kartu identitasnya. Apakah dapat dipahami? Baik, nama saudara Ardi Kusuma, tempat tanggal lahir saudara pada Lampung 20 Juli 1995, alamat saudara Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 1 Simpang, Kecamatan Gablok, agama saudara Islam, pekerjaan saudara wira swasta, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan Indonesia. Apakah semua yang saya sebutkan benar? Benar. Baik, untuk pihak penggugat apakah didampingi oleh kuasa hukumnya? Untuk pihak tergugat? Baik, Bani Merah silakan dipanggil untuk kuasa hukum. Untuk kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat silakan masuk ke ruang persidangan.
advokat dan surat kuasanya kepada majelis hakim untuk diperiksa dan diperkenalkan kali pemeriksaan. Silakan. Terima kasih. Baik, silakan untuk Terima kasih atas semuanya. baik, untuk pihak penggugat apakah sudah siap persidangan hari ini? Siap yang mulia. Untuk pihak tergugat? Siap yang mulia. Baik, sebelum persidangan ini dilakukan, majelis hakim berkewajiban untuk menawarkan upaya perdamaian sesuai dengan pasal 130 HIR dengan Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa setiap perkara-perkara perdata dilanjutkan untuk menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Baik, kepada pihak penggugat, apakah memilih mediator sendiri atau diberikan oleh majelis hakim? Sebenarnya kami serahkan kepada pengadilan yang mulia. Untuk pihak penggugat, Sebenarnya kami serahkan kepada pihak pengadilan yang mulia. baik, kami majelis hakim sepakat menunjuk saudara Haris Maulana MH sebagai mediator pada mediasi penggugat dan penggugat. Kami majelis hakim memberikan waktu 40 hari untuk melakukan mediasi. Apakah pihak penggugat keberatan? Tidak yang mulia. Untuk pihak tergugat? Tidak yang mulia. Baik, selanjutnya sidang akan ditunda pada hari dan tanggal berapa Pak Dikira? Pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 pukul 9 yang mulia. 4 pukul 9, apakah ada agenda sidang lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari dan tanggal tersebut. Dimohon untuk para pihak hadir dalam persidangan tanpa adanya pemanggilan terlebih dahulu. Dengan ini dinyatakan sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Mesuji Peradilan Tingkat Pertama dengan nomor register 15/PDTB/2024 Pengadilan Negeri Mesuji pada tanggal 2 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat tempat di gedung yang melaksanakan jalannya persidangan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk pihak penggugat bagaimana untuk proses mediasinya? Kami belum menemukan kata sepakat yang mulia. Mohon untuk persidangan tetap dilanjutkan. Baik, untuk kuasa penggugat. Kami juga berdasarkan perdamaian dalam mediasi yang dilakukan. Baik, terima kasih atas laporan dari pihak penggugat maupun pihak penggugat disertai laporan dari saudara mediator dan saudara SDMH dan disertai surat laporan pernyataan mediasi gagal. Baik, karena mediasi gagal maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat. Untuk kuasa penggugat apakah sudah siap dengan surat gugatan? Siap yang mulia. Baik, terlebih dahulu untuk maju serahkan salinan surat gugatan kepada majelis hakim dan kuasa hukum. Baik. Silakan. Baik, silakan. Terima kasih. Untuk kuasa hukum penggugat apakah sudah siap membacakan surat gugatannya? Siap yang mulia. Baik, silakan. Mengisi perpanjangan untuk pendirian. Surat gugatan perkara perdata nomor register 15/PDT/2024 Pengadilan Negeri Mesuji. Dalam poin poin 1 pada tanggal 20 November 2016 pihak penggugat memberikan surat kuasa kepada pihak tergugat. Poin 2 tanggal 5 April 2020 tergugat menjual kelapa sawit yang berada di nomor AYANI nomor 45 dan selanjutnya. Dan pada tanggal 5 Mei 2020 tergugat menyewakan kebun kelapa sawitnya yang berada di Jalan AYANI nomor 55 dan selanjutnya. Poin ketiga, 5 Januari 2021 penggugat menghubungi tergugat melalui via WhatsApp untuk menanyakan keberadaan tergugat. Poin keempat, tanggal 11 Januari 2021 hingga 14 Januari 2021 penggugat kembali menghubungi melalui via WhatsApp untuk menagih hasil jual kebun kelapa sawit tersebut, tapi tidak ada balasan dari tergugat, sehingga keponakan penggugat mendatangi kedua perkebunan kelapa sawit tersebut. Poin kelima, tanggal 15 Januari 2021 penggugat mendapatkan informasi dari satpam penjaga bahwa
Tidak benar, tidak baik cukup. Ada terang dalam ruang persidangan. Silakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Mendengar informasi tersebut, penggugat langsung bergegas menuju kebun kelapa sawit yang berada di Jalan Ayani nomor 55. Tapi kebun kelapa sawit tersebut telah disewakan kepada Yohanes. Poin ke-6, tanggal 16 Januari 2021, pihak penggugat berusaha mencari keberadaan pihak tergugat yang berada di rumahnya. Tapi berdasarkan pengakuan teman tergugat, ada yang mengatakan bahwa tergugat berada di Bandung. Poin ke-7, bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Kemala Asih yakni anak dari Bobi mendatangi kediaman rumah tergugat yang beralamatkan di Bandung. Tetapi tergugat tidak ada di rumahnya. Poin ke-8, 10 April 2021, semua usaha yang dilakukan penggugat tidak membuahkan hasil. Poin 9, 15 Maret 2021, penggugat memutuskan untuk menggadaikan sertifikat rumah tergugat dengan luas 200 meter persegi. Dalam petitum poin 1 dan poin 2 telah dianggap dibacakan Yang Mulia. Poin ketiga menyatakan bahwa penggugat menuntut pemenuhan dan pengganti rugi sebesar 2.640.000.000. Dan poin keempat sampai dengan poin ke-8 telah dianggap dibacakan Yang Mulia. Dalam petisoir bahwa penggugat menuntut gugatan tambahan untuk menyita CV tekstil dan sementara tidak diperbolehkan beroperasi sampai masa sidang berakhir. Subsidiar dianggap dibacakan Yang Mulia. Sekian surat gugatan yang kita bacakan. Baik, untuk kuasa hukum penggugat, apakah ada tanggapan? Ada Yang Mulia, namun kami tidak izinkan kami mau dibalik menyiapkan tanggapan. Apakah pihak tidak berkata? Tidak Yang Mulia. Baik, dikarenakan pihak tergugat belum siap dengan surat jawaban gugatannya, maka sidang ditunda pada 7 hari dari sekarang. Pada hari tanggal berapa? Pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 pukul 9 Yang Mulia. Sidang apakah ada beda sidang lain? Tidak ada Yang Mulia. Baik, sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari dan tanggal tersebut. Dimohon untuk para pihak hadir dalam persidangan tanpa adanya pemanggilan terlebih dahulu. Dengan ini dinyatakan sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mesuji, Peradilan Tingkat Pertama, dengan nomor register perkara 15/PDT/2008 dari Pengadilan Negeri Mesuji pada tanggal 9 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang Kartika dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak tergugat, apakah sudah siap untuk persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Untuk pihak tergugat? Siap Yang Mulia. Baik, untuk agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat jawaban gugatan oleh pihak tergugat. Apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Baik, terlebih dahulu silakan maju untuk menyerahkan salinan surat jawaban gugatan kepada majelis hakim dan kuasa hukum. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap membacakan surat jawaban gugatannya? Siap Yang Mulia. Baik, silakan. Izin membacakan materi yang Mulia. Baik. Dan jawaban dalam perkara perdata dalam eksepsi gugatan penggugat kabur dan tidak jelas. Dalam hal ini gugatan diajukan oleh penggugat tidak dikatakan dasar hukum yang berlaku sehingga dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan penggugat tidak jelas. Dalam konvensi poin 1 bahwa tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Dalam konvensi 2 tergugat menolak dengan tegas seperti yang kita ketahui bersama Yang Mulia. Adanya konvensi 19 pada tahun 2020 yang menyebabkan keturunan pendapatan pada pemilik kelapa sawit serta banyaknya pekerja pemilik kelapa sawit yang berbulan-bulan belum mendapatkan gajinya. Maka dengan ini menamakan posisi tergugat dalam kondisi overman Yang Mulia. Dalam konvensi 3 tergugat juga menolak adanya ketentuan ganti kerugian material maupun imaterial sebesar 2.640 juta dikarenakan penggugat tidak memberikan penjelasan yang rinci terkait kerugian tersebut Yang Mulia. Dalam konvensi 4 tergugat menuntut tidak tergugat juga menolak adanya kerugian material maupun imaterial. Pada saat yang sama tergugat juga membutuhkan biaya untuk membayar para gaji karyawan yang telah menjadi kewajiban tergugat. Bahwa tergugat di sini telah berupaya untuk mengelola rumah sawit dengan sebaik-baiknya dengan cara menjual dan menyerahkan rumah kelapa sawit yang semata-mata untuk menggaji para
traffic, maka sidang akan ditunda dimulai dari sekarang. Pada hari tanggal berapa untuk Panitera? Pada hari Jumat tanggal 15 April 2024 pukul 8 yang mulia. Pukul 8. Apakah ada agenda sidang lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari dan tanggal tersebut. Dimohon untuk para pihak hadir dalam persidangan tanpa adanya pemanggilan terlebih dahulu. Dengan ini dinyatakan sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Mesuji. Peradilan tingkat pertama dengan nomor register 15 garing PDDB garing 2024 garing Pengadilan Negeri Mesuji pada tanggal 12 April 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat bertempat di gedung yang melaksanakan jalannya persidangan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak penggugat, apakah sudah siap untuk persidangan hari ini? Siap yang mulia. Untuk pihak tergugat. Baik, untuk agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, terlebih dahulu silakan ke depan dengan penjelasan salinan replik yang saja masing-masing dari kuasa hukum penggugat. Silakan. Baik yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum penggugat apakah sudah siap membacakan replik? Siap yang mulia. Baik, silakan. Mohon izin untuk membacakan secara berdiri yang mulia. Terima kasih. Replik dalam perkara perdata nomor register 15 garing PDTG garing 2024 garing Pengadilan Negeri Mesuji. Dalam hal ini, kami kuasa hukum penggugat menanggapi jawaban gugatan oleh tergugat dalam eksensi angka 1 yang mulia, bahwasanya gugatan yang telah kami ajukan adalah obscurable karena tidak mencantumkan sebuah dasar hukum terkait dengan prestasi
Terima kasih yang mulia. Selain itu izinkan saya untuk membacakan jawaban tergugat yang telah kami jawab yang mulia. Tergugat dinyatakan dalam keadaan force majeure atau overmah yang mulia. Perlu kami tegaskan sekali lagi yang mulia. Dalam keadaan overmah harus memenuhi catatan yang mulia bahwasanya ketika peristiwa hal tersebut terjadi maka perjanjian memang akan putus yang mulia. Namun ketika peristiwa tersebut telah berakhir maka perjanjian akan berlaku sebagaimana mestinya yang mulia. Oleh karena itu kami sangat menolak terkait dengan argumentasi dari kuasa hukum tergugat yang mulia. Kami juga menolak adanya tuntutan balik terkait dengan hasil gaduh yang telah digadaikan oleh pihak penggugat yang mulia. Kami sangat menolak disebabkan akibat prestasi yang telah dilakukan oleh pihak tergugat yang mulia. Sekian replik yang telah kami bacakan. Terima kasih. Baik, untuk pihak tergugat apakah ada tanggapan dari replik pihak tergugat? Ada yang mulia, namun kami belum siap. Izinkan kami minta waktu 3 hari untuk mempersiapkan jawaban kami. Untuk pihak tergugat apakah keberatan? Tidak yang mulia. Baik, dikarenakan pihak tergugat belum siap dengan buktinya, maka sidang akan ditunda 3 hari dari sekarang. Pada hari dan tanggal berapa untuk panitia? Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 pukul 9 yang mulia. 49. Apakah ada agenda sidang lain? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari dan tanggal tersebut. Dimohon untuk para pihak kembali hadir dalam persidangan tanpa adanya pemanggilan terlebih dahulu. Dengan ini dinyatakan sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mesuji Peradilan tingkat pertama dengan nomor register 15 dari PDD dari 2024 dari Pengadilan Negeri Mesuji pada tanggal 15 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di gedung yang melaksanakan jalannya persidangan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk pihak penggugat apakah sudah siap untuk persidangan hari ini? Siap yang mulia. Untuk pihak penggugat Siap yang mulia. baik, untuk agenda sidang hari ini adalah pembacaan publik dari pihak tergugat. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, terlebih dahulu silakan maju ke depan untuk serahkan salinan publiknya kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Silakan. Baik, silakan. Baik, untuk kuasa hukum tergugat apakah sudah siap dengan publiknya? Siap yang mulia. Baik, silakan. Izin membicarakan yang mulia. Dalam eksepsi 1 bahwa pada prinsipnya tergugat tetap ada dalil dari dalam eksepsi jawaban terdahulu. 2 tergugat tetap menolak dikarenakan penggugat tidak melampirkan dasar hukum dan diajukan dalam gugatan absolut publik proaktif. Barang siapa yang didalilkan maka ia harus membuktikan. Dalam hal ini penggugat tidak mencantumkan dasar hukum. Buat prestasi oleh karena yang dijadikan surat gugatan yang dijatuhkan menjadi kabut 3 pasal 237 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kelalaian atas penyerahan benda yang diperjanjikan akan menjadi hak atas tanggungan tergugat, bahwa tanggapan tergugat tidak dalam keadaan buat prestasi dikarenakan tergugat terhalang untuk berprestasi. Halangan yang menjadi luar dari kesalahan tergugat dan bukan suatu yang menjadi tanggung jawab tergugat, sehingga tergugat tidak berkewajiban menanggung segala kerugian yang dialami oleh pihak penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 1245 KUH Perdata. 4. Tergugat membantah adanya dugaan yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat terkait dengan gugatan aksesoris untuk meminta usaha CP Tekstil Tangki Jaya milik tergugat, bahwa tergugat tidak bermaksud untuk menggunakan uang hasil perkebunan kelapa sawit untuk keuntungan pribadi, melainkan tergugat mendirikan usaha tekstil tersebut untuk membeli kembali perkebunan sawit yang telah dijual oleh pihak tergugat. 5. Tergugat membantah adanya dugaan bahwa uang hasil penjualan perkebunan kelapa sawit digunakan untuk hal-hal yang di luar kepentingan tergugat, bahwa tergugat menggunakan uang hasil perkebunan kelapa sawit untuk membayar para karyawannya yang telah menunggak selama berbulan-bulan. Dengan demikian, tergugat telah bertindak baik dan berupaya mempertahankan perkebunan kelapa sawit dengan sebaik-baiknya. Tergugat juga membantah adanya dugaan penggugat terhadap tergugat bahwa uang yang digunakan untuk hasil perkebunan kelapa sawit juga digunakan oleh tergugat untuk membayar hutang pribadi. Tergugat membayar hutang pribadinya berlandaskan bahwa tergugat juga memiliki hak atas kepemilikan tanah
tergugat tidak melakukan komunikasi dengan penggugat dikarenakan penggugat ingin menyelesaikan permasalahan secara internal karena telah diberikan tanggung jawab penuh dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. Poin C, tergugat tidak bermaksud menjual kepada PT Gajah Biru dan menyewakan perkebunan kelapa sawit. Akan tetapi tergugat dijual perkebunan kelapa sawit tersebut kepada teman dekatnya yang bernama Naira Salsabila, sehingga sewaktu waktu tergugat dapat membelinya karena Naira Salsabila merupakan teman yang dapat dipercaya. Poin D, pihak tergugat tidak menerima surat pernyataan lain yang dimaksud oleh pihak penggugat. Tergugat menegaskan kembali bahwa kewenangan mengelola tidak hanya sekedar memproduksi dan menghasilkan suatu produk yang menguntungkan, tetapi juga mensejahterakan karyawan-karyawan di dalamnya. 2. Penggugat dalam menentukan rincian tidak sah, dan di mana di sini tergugat juga berhak atas kepemilikan kebun kelapa sawit yang disewakan karena kebun kelapa sawit tersebut merupakan atas nama tergugat secara sah. Poin A, tergugat menolak secara tegas tidak adanya bunga yang dituntut oleh penggugat. Adapun tergugat juga menuntut upah atas pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan selama 4 tahun. Bahwa tergugat membantah pernyataan penggugat tersebut melandaskan bahwa pihak tergugat bebas akan tanggung jawab dalam investasi dikarenakan suatu keadaan yang tidak terduga yaitu COVID-19 sesuai pada pasal 12 Allah Perdata. Bahwa pihak tergugat membantah tuntutan uang pengacara oleh tergugat melandaskan bahwa gugatan yang dilakukan oleh penggugat belum memperoleh putusan dari majelis hakim. Dalam rekonvensi, tetap ada dalil-dalil yang sama seperti pada jawaban tergugat. Demikian dikutip dari kami. Ya, terima kasih. Baik, setelah adanya jawab menjawab telah selesai, maka di sini masih saya melihat adanya eksepsi dari pihak tergugat. Maka di sini disampaikan juga bahwa agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan selah. Maka dari situ majelis hakim membuka waktu sekitar 7 hari untuk mempersiapkan putusan selah. Dan sidang dilanjutkan pada hari dan tanggal berapa? Pada hari Selasa tanggal 22 April 2024 pukul 9 yang mulia. Pukul 9. Apakah ada agenda sidang lain? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari dan tanggal tersebut. Dimohon untuk para pihak hadir dalam persidangan tanpa adanya pemanggilan terlebih dahulu. Dengan ini dinyatakan sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mesuci Peradilan tingkat pertama dengan nomor register 15/PDDG/2024 dari Pengadilan Negeri Mesuci pada tanggal 22 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di gedung yang melaksanakan jalannya persidangan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk pihak tergugat apakah sudah siap untuk persidangan hari ini? Siap, yang mulia. Untuk pihak tergugat Siap. baik. Untuk agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan selah. Dimohon untuk para pihak mendengarkan dengan seksama putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Yang mulia, diharap untuk seluruh yang berada di ruang sidang ini mendengarkan dengan seksama putusan selah nomor register 16 dari 2024 dari Pengadilan Negeri Mesuci demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Mesuci yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Cynthia Ayu Pangestu Nugroho melawan Adi Kusuma sebagai tergugat. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Mesuci pada tanggal 15 Februari 2024 dalam register 15/PDPG dari 2024 dari Pengadilan Negeri Mesuci telah mengajukan gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 20 November 2016 pihak penggugat dan almarhum Bobi Kusuma memberi kuasa pada pihak tergugat untuk mengelola kebun kelapa sawit. 2. Pada tanggal 5 April 2020 pihak tergugat telah menjual kebun kelapa sawit di Jalan Ahmad Yani nomor 45 Jabatan Sungai Badak Kabupaten Mesuci Lampung. 3. Pada tanggal 5 Januari 2021 masa jatuh tempo perjanjian antara penggugat dan tergugat. 4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 penggugat menghubungi kembali melalui via chat WhatsApp untuk menagih hasil kedua perkebunan kelapa sawit, akan tetapi tidak ada balasan. 5. Tanggal 15 Januari 2021 penggugat di kebun kelapa sawit mendapatkan informasi dari satpam penjaga bahwa di sana kebun kelapa sawit telah dijual dan menjadi hak guna usaha PT Gajah Biru.
7. Pada tanggal 25 Januari 2021, pihak penggugat bersama anak almarhum Robi Kusuma Kumala Asih mendapat informasi bahwa pihak tergugat beralamatkan di Kota Bandung. Akan tetapi setelah sampai di sana, tergugat ternyata tidak ada. 8. Pada tanggal 10 April 2021, semua usaha yang sudah dilakukan oleh penggugat tidak membuahkan hasil. 9. Pada tanggal 15 Maret 2021, memutuskan untuk menggadaikan sertifikat rumah tergugat dengan luas 200 meter persegi yang berada di Jalan RA Kartini nomor 21. Dalam petitum primer, berdasarkan uraian persidangan tersebut, maka penggugat mengajukan tuntutan agar majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan tindakan non prestasi terhadap penggugat. 3. Menyatakan bahwa penggugat menuntut pemenuhan dan pengganti rugi sebesar Rp2.640.000.000. 4. Menghukum tergugat untuk memenuhi ganti rugi atas kerugian keseluruhan pada gugatan nomor 3 yang dialami penggugat. 5. Menyatakan tergugat tidak memiliki itikat baik terhadap penggugat. 6. Memutuskan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta meskipun ada banding maupun kasasi. 7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp500.000 per harinya. 8. Menghukum tergugat membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini. Asesoid bahwa penggugat menuntut gugatan tambahan untuk menyita CV Tekstil Adijaya. Dalam eksepsi, gugatan penggugat kabur dan tidak jelas. Dalam pokok perkara, yang pertama, bahwa tergugat menolak dengan tegas semua dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 8. Bahwa tergugat menolak isi gugatan petitum ke-8 bahwa membayar biaya perkara persidangan sebelum adanya putusan akhir dari majelis hakim. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terturai di atas. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat ada yang disangkal tergugat, mana pada dasarnya inti dari permasalahan perkara aku adalah penggugat berdalilkan bahwa tergugat telah melakukan prestasi terhadap penggugat. Menimbang bahwa majelis hakim membahas mengenai materi eksepsi tergugat pada poin 1 yang menyatakan gugatan penggugat kabur karena tidak menguraikan adanya dasar hukum dalam gugatannya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka majelis hakim berpendapat materi eksepsi tergugat pada poin 1 tidak beralasan menurut hukum karena itu harus ditolak. Menimbang bahwa berikut ini majelis hakim membahas mengenai materi konvensi poin 2 dalam pengadaan norma. Majelis hakim berpendapat yang diuraikan sebagai berikut. 1. Bahwa dalam perkara ini penggugat berklaim bahwa tergugat tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. 2. Bahwa tergugat mengajukan alasan terhormat dengan menyatakan bahwa terjadinya bencana alam yang tidak terduga telah menghalangi pelaksanaan kewajibannya. Menimbang dari uraian pendapat majelis hakim mengenai keadaan norma, maka dapat dinyatakan bahwa keadaan norma yang dialami oleh tergugat adalah sah dan beralasan menurut hukum. Menimbang berdasarkan ketentuan pada pasal 261 ayat 1 RPG dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1962, secara implisit menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan di wilayah hukum tempat objek sita berada. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat materi eksepsi tergugat yang termuat dalam bagian aksesori berdasarkan menurut hukum. Menimbang bahwa dalam pokok perkara jawaban gugatan pada poin 1 sampai poin 8 yang menjadi keberatan tergugat yang disebutkan telah menyentuh pokok perkara dan diharap bisa dilanjutkan ke tahap kemudian. Mengadili. 1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk sebagian. 2. Memerintahkan para pihak dalam bentuk perkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. 3. Melakukan perhitungan biaya perkara sampai pelaksananya putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis 15 April 2024 oleh kami Profesor Dr. Dimas Kemudian SMH sebagai hakim ketua majelis dan Dr. Andika Setiawan SMH dan Dr. Ibnu Nafi SMH sebagai hakim anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Senin 22 April 2024 oleh hakim ketua majelis sebagai berikut: dihadiri oleh hakim anggota dibantu oleh S. Indah
Sidang Pratimi SDM sebagai panitia pengganti dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Disetujui 22 April 2024. Baik, dikarenakan eksepsi dari pihak tergugat hanya dikabulkan sebagian, maka sidang selanjutnya adalah tahap pembuktian. Jadi di sini tahap pembuktian terlebih dahulu dilakukan oleh pihak penggugat. Untuk pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Kami belum siap yang mulia. Kami meminta waktu selama 3 hari untuk mempersiapkannya yang mulia. Baik, 3 hari. Untuk panitera pada hari dan tanggal berapa? Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 pukul 9 yang mulia. Baik, tepat pukul 9. Apakah ada agenda sidang lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari dan tanggal tersebut. Dimohon kepadanya hadir dalam persidangan tanpa adanya pemanggilan terlebih dahulu. Dengan ini dinyatakan sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mesuji Peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 15/PDTI/24 Pengadilan Negeri Mesuji pada tanggal 25 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di gedung yang melaksanakan jalannya persidangan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada pihak penggugat apakah sudah siap untuk memenuhi persidangan hari ini? Kami sudah siap yang mulia. Untuk hari penggugat. Baik, agenda sidang hari ini adalah tahap pembuktian untuk pihak penggugat. Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap yang mulia. Kami akan dimasuki untuk saudara. Baik, terlebih dahulu silakan serahkan alat bukti tersiap pada majelis hakim. Silakan. Oke, silakan. Baik, untuk kuasa hukum penggugat apakah ada alat bukti lain? Iya, yang mulia. Kami memberikan 200 siap. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, silakan dipanggil. Baik, kedua saksi persilakan masuk ke persidangan. Baik, silakan. Baik, untuk saudari saksi 1 dan saksi 2 apakah sudah siap untuk persidangan hari ini? Siap. Baik, terlebih dahulu di sini majelis hakim akan memeriksa aktivitas. Silakan maju secara bergantian untuk menyerahkan aktivitas hakim anggota saksi. Silakan. Baik, sebelum dimulai keterangan saudari saksi 1 dan saudara saksi ahli akan disumpah terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk disumpah oleh hakim anggota. Silakan. Tolong persidangan menjadi. Sebelumnya apakah sudah siap dari yang disumpahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota saksi. Baik, untuk saudari Kamala Asih sebagai saksi 1 dan saudara Daniel sebagai saksi ahli atau saksi. Baik, untuk saudari saksi 1 dan saudara saksi 2 apakah sudah siap untuk dimintai keterangan pada hari ini? Baik. Sebelumnya kami majelis hakim ingin menanyakan pada saudari saksi 1 dan saudara saksi 2 apakah ada hubungan darah sampai derajat 13 beda dengan kami majelis hakim, kuasa hukum penggugat maupun panitia. Baik. Baik, majelis hakim akan memberi kesempatan untuk kuasa hukum penggugat mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudari saksi 1. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi menyaksikan bahwa adanya pemberian kuasa pengeluaran dari penggugat terduga? Tidak yang mulia, saya tidak mengetahui perjanjian tersebut sampai penggugat memberikan
beberapa kali surat somasi dilayangkan pun saudari mengetahuinya. Saya mengetahui karena saya sendiri juga ikut menemani istri saya mulai dari cek sampai mendatangi rumahnya yang ada di Mesuji maupun di Bandung. Saya selalu ikut mendampingi. Saudari saksi mengatakan selalu mendampingi pihak penggugat. Berarti saudari ikut juga menemani penggugat ke kebun kelapa sawit yang ada di Mesuji pada tanggal 15 Januari 2021. Apakah dipaksa atau tidak dalam oleh penggugat dan selama menemani? Ya, saya ikut menemani ke kebun, tentu saja saya tidak dipaksa karena itu kemauan saya sendiri. Karena saya merasa mempunyai hak atas ayah saya yang telah meninggal, maka dari itu saya bersedia mendampingi kemanapun. Baik, sudah cukup ya. Baik, apakah ada pertanyaan untuk kasus ini? Tidak ada yang mulia, karena keterangan saksi sudah cukup. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan pada kuasa hukum penggugat untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi dua. Silakan. Saudara ahli, apakah benar saudara pihak tergugat telah melakukan manifestasi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak? Betul. Tergugat Adi Kusuma telah melakukan tindakan investasi sesuai pada pasal 1313 dan 1338 dari Satu KPK yang menyatakan perjanjian tidak sesuai pada waktunya itu tidak diperbolehkan dan tergugat gagal melakukan investasi sebagaimana yang tidak pada surat perjanjian. Apakah tergugat telah memenuhi syarat penuh bahwa tergugat telah melakukan manifestasi? Manifestasi terjadi karena kelalaian kesengajaan. Saya ulangi, manifestasi terjadi karena kelalaian kesengajaan, keterlambatan waktu perjanjian. Sesuai pada pasal 1238 KPK, Adi Kusuma telah memenuhi syarat perjanjian manifestasi dan melanggar surat isi perjanjian kuasa. Saudara ahli berarti mengetahui secara penuh isi perjanjian pemberian kuasa tersebut. Coba sebutkan pokok isi perjanjian. Perjanjian tersebut melibatkan berbagai hasil perkebunan kelapa sawit serta penerima tidak boleh lebih mengenainya. Baik, sudah cukup. Baik, apakah ada pertanyaan? Saudara saksi dua. Ada yang mulia, sejauh mana tindakan tergugat dikatakan berprestasi padahal ia dalam kondisi overmah. Tindakan tergugat sudah sah dalam melakukan tindakan manifestasi. Hal ini terdapat pada pasal 1238. Saya ulangi. Hal ini terdapat pada pasal 1238 sebab adanya manifestasi. Dengan catatan, bukan manifestasi disebabkan karena adanya overmah, perlu adanya pembuktian terlebih dahulu. Izin menanggapi keterangan saudara saksi ahli yang mulia bahwa berdasarkan pasal 1813 dengan benarnya salah satu pihak yakni Dodi Kusuma sebagai pemberi kuasa satu, maka kejadian yang dibuat oleh penggugat maupun tergugat dinyatakan batal demi hukum yang mulia. Terima yang mulia. Baik, silakan. Berdasarkan dari pasal 1237, izinkan saya menegaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh kuasa saksi ahli memang benar adanya yang mulia, bahwa saya tergugat telah memenuhi unsur prestasi disebabkannya ada lewatnya waktu. Penggugat juga telah menghubungi tergugat
kesaksian dari saudari 1 dan saksi saudara 2, silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, dikarenakan tidak ada saksi yang diberikan lagi oleh kuasa hukum penggugat, maka dianggap pembuktian dari pihak penggugat sudah selesai. Maka selanjutnya adalah tahap pembuktian dari pihak penggugat. Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Kami sudah siap. Kami akan melanjutkan bukti tertulis serta 5 orang saksi. Baik, sudah siap. Belum siap yang mulia, kami akan persiapkan bukti dalam waktu 3 hari yang mulia. Baik, dikatakan pihak penggugat sudah siap dengan alat buktinya, maka sidang akan dimulai 3 hari dari sekarang. Pada hari dan tanggal berapa? Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 9 yang mulia. 4:09, apakah ada beda sidang lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari dan tanggal tersebut. Dimohon kepada pihak hadir dalam persidangan tanpa adanya pemanggilan terlebih dahulu. Dengan ini dinyatakan sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mesuji, Peradilan Tingkat Pertama dengan nomor register 15/PDTB/2024 dari Pengadilan Negeri Mesuji pada tanggal 29 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di gedung yang melaksanakan jalannya persidangan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada pihak penggugat apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, yang mulia. Untuk pihak penggugat. Siap yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah tahap pembuktian pihak penggugat. Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap yang mulia. Kami akan mengajukan bukti tertulis beserta saksi yang mulia. Baik, terlebih dahulu silakan maju ke depan untuk serahkan alat bukti tersebutnya kepada majelis hakim untuk diperiksa. Silakan. Baik, untuk kuasa hukum tergugat apakah sudah siap untuk saksinya? Siap yang mulia. Baik, silakan untuk dipanggil. Baik, untuk saksi 1 dan saksi 2 silakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan. Baik, untuk saudari saksi 1 dan 2 apakah sudah siap untuk persidangan? Baik, terlebih dahulu majelis hakim akan memeriksa identitas dari saudari saksi 1 dan 2. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitasnya kepada hakim anggota 1 untuk diperiksa. Silakan. Baik, sebelumnya saudari saksi 1 dan 2 sebelum dimintai keterangan maka akan disembah. Silakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya oleh hakim anggota 2. Untuk panitia silakan untuk Proses siap untuk diambil sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak ada lain dari yang sebenarnya. baik, silakan. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 1. Silakan. Terima kasih. Baik, apakah benar dengan saudari Naya Salsabila dan saudari Daliana? Baik, saya ulangi. Apakah benar dengan saudari Naya Salsabila dan saudari Daliana? Baik, ini majelis hakim akan menanyakan kepada saudari saksi 1 dan saudari saksi 2 apakah ada hubungan darah saling terhadap dan dengan kami majelis hakim kuasa hukum tergugat maupun dari panitia. Baik, di sini majelis hakim memberi kesempatan untuk bertanya kepada kuasa hukum tergugat untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudari saksi 1. Silakan. Baik, terima kasih juga. Ada hubungan apa saudari dengan tergugat? Apakah pemberian perbu tersebut hanya rekayasa semata atau bagaimana? Saya hanya merupakan teman terdekat dari tergugat. Mengenai membeli kebun itu atas baiknya karena saya ingin mengelolanya
penjualan gedung dapat bayar gaji para pekerja yang menunggak berbulan-bulan. Iya benar. Baik, sudah cukup. Baik, silakan saudari saksi 1 dan 2 untuk meninggalkan ruangan persidangan. Terima kasih. Baik, untuk kuasa hukum tergugat silakan dipanggil saksi berikutnya. Baik, untuk saksi 3 dan 4 silakan masuk di ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Baik, menurut saudara saksi 3 dan 4 apakah sudah siap untuk persidangan hari ini? Siap, ya, Mulia. Baik, terlebih dahulu kami majelis hakim akan memeriksa identitas dari saudara saksi 3 dan 4. Silakan maju untuk menyerahkan identitasnya secara bergantian ke majelis hakim. Nah, baik, sebelum diminta keterangan saudara saksi 3 dan 4 di sini dibagikan untuk diambil sumpahnya. Silakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya oleh hakim. Silakan. Untuk tadi kerat. Apakah sudah siap untuk diambil sumpahnya? Siap, ya, Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah dan berjanji Demi Allah saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan dulu. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh tim anggota. Baik, para saksi 3 dan saksi 4 apakah sudah siap untuk dimintai keterangan? Siap, Mulia. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada saudara saksi 3 dan saudara saksi 4, apakah ada hubungan darah dengan derajat ketiga sebentar dengan kami kuasa hukum, majelis hakim dan juga panitera? Tidak ada yang mulia. Baik, saya memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah bekerja di beberapa sawit tergugat pada saat itu? Benar, saya sudah bekerja selama 10 tahun di perkebunan tersebut. Apakah saudara saksi mengetahui kondisi keuangan perkebunan kelapa sawit pada saat itu? Tentu saja saya mengetahui, semenjak gaji saya dibuka berbulan-bulan, istilah saya beranggapan bahwa kondisi keuangan sedang menurun. Apakah ada itikat baik dari tergugat selama gajian yang diberikan tersebut? Ada, pada akhirnya gaji yang dibuka tersebut sudah dibayar lunas, meskipun harus menunggu waktu yang lama dan tidak sesuai dengan waktunya. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi 3? Tiada, ya, Mulia. Sudah cukup keterangan kecil. Baik, silakan aja. Baik, majelis hakim memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi 4. Silakan. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya, apakah saudara saksi ini sebagai penyewa tanah perkebunan kelapa sawit tergugat? Tentu benar, saya adalah penyewa dari tanah tersebut. Apakah saudara saksi mengetahui pelaksanaan tanah perkebunan yang disewakan oleh tergugat? Tentu saja saya mengetahui bahwa tanah yang saya sewa merupakan milik saudara tergugat secara sah. Apakah saudara saksi mengetahui pelaksanaan tanah perkebunan yang disewakan oleh tergugat tersebut? Tentunya saya mengetahui bahwa tanah yang saya sewa merupakan milik pribadi milik tergugat. Apakah saudara saksi membuat surat perjanjian sewa menyewa tanah tergugat dalam coba memberitahu kami bahwa ada isi pokoknya? Jadi pada intinya perjanjian yang saya lakukan dengan tergugat ialah saya menyewa selama 3 tahun dengan biaya 500 juta per tahunnya dan saya kelola tanah tersebut untuk usaha perkebunan. Baik, sudah cukup ya. Baik, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi 4? Cukup, ya, Mulia. Baik, saya kira keterangan saudara 3 dan 4 selesai. Silakan meninggalkan ruangan persidangan. Terima kasih. Baik, untuk kuasa hukum tergugat silakan dipanggil untuk saksi berikutnya. Pada saksi 5, silakan masuk di ruang persidangan. Baik, silakan. Terima kasih. Baik, untuk saudara saksi 5 apakah sudah siap untuk di persidangan? Sudah siap, ya. Baik, terlebih dahulu
identitas dari saudara saksi 5, silakan langsung untuk menyerahkan kartu identitasnya kepada tim anggota. Silakan. Baik, sebelum dimintai keterangan, saudara saksi 5 akan beri simpanan terlebih dahulu. Silakan untuk maju diberi simpannya oleh tim anggota. Silakan. Dan saya tolong pendengar. Siap untuk yang bersimpannya. Siap yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah dan berjanji Demi Allah saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan. Selanjutnya akan dilanjut oleh hakim anggota 1. Silakan. Oke, terima kasih. Baik, dengan saudara Hermawan, apakah benar? Benar. Baik, jadi majelis hakim akan menanyakan kepada saudara saksi 5, apakah ada hubungan darah sampai derajat ketiga sengaja dengan kami majelis hakim, kuasa hukum tergugat maupun dari panitia? Tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya kami majelis hakim memberi kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi 5. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Di sini saudara sebagai pegawai bank tidak atas nama bank dalam pembuatan perjanjian keterikatan dengan tergugat. Pertanyaannya, apakah betul sertifikat tanah yang diberi beralamat di Jalan FKT nomor 21? Benar. Apakah saudara saksi mengetahui lebih jelas tentang maksud dari perjanjian keterikatan tersebut? Perjanjian dari tanah itu dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian kuasa Berapa jumlah nominal yang diberikan? sebesar 2 miliar dengan batas pembayaran kredit selama 2 tahun. Apabila jatuh tempo, maka objek jaminan tersebut akan hilang tertanggal 15 Maret 2023. Apakah saudara saksi mengetahui tanah yang diberikan oleh pengusaha tersebut adalah milik siapa? Mengetahui tanah tersebut adalah milik dari tergugat, tergugat berjanji akan melunasi sebelum jatuh tempo. Namun, apa waktu yang ditentukan, tergugat tidak kunjung melunasinya. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi 5? Cukup jelas ya? Baik, saya kira cukup untuk kesaksian saudara saksi 5. Silakan menggunakan ruang kesaksian. Baik, jika mana tidak ada lagi saksi yang dihadirkan, maka tahap pembuktian dari pihak tergugat dianggap telah selesai. Kami sampaikan juga bahwa untuk agenda sidang berikutnya adalah tahap kesimpulan dari pihak tergugat maupun tergugat. Apakah sudah siap untuk pihak tergugat kesimpulannya? Belum yang mulia. Untuk pihak tergugat. Belum juga yang mulia, kami akan bersaudara dalam waktu yang akan datang. Baik. Dikarenakan pihak tergugat dan tergugat belum siap dengan kesimpulannya, maka sidang akan ditunda 3 hari dari sekarang dengan dijadwalkan berapa untuk acara? Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 8 yang mulia. Pukul 8. Apakah ada agenda sidang lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari dan tanggal tersebut. Kepada pihak saya ingatkan kembali hadir dalam persidangan tanpa adanya pemanggilan terlebih dahulu. Dengan ini dinyatakan sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mesuji. Peradilan tingkat pertama dengan nomor register 15/PDT/2024 dari Pengadilan Negeri Mesuji pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat bertempat di gedung yang melaksanakan jalannya persidangan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk kepada pihak tergugat, apakah sudah siap untuk persidangan hari ini? Siap yang mulia. Untuk pihak tergugat, Siap yang mulia. baik, untuk agenda sidang hari ini adalah kesimpulan dari pihak tergugat ataupun pihak tergugat, apakah sudah siap untuk pihak tergugat? Siap yang mulia. Untuk pihak tergugat, Siap yang mulia. baik, terlebih dahulu untuk maju serahkan salinan kesimpulan dari pihak tergugat maupun tergugat. Silakan. Baik, yang mulia. Baik, silakan kembali. Baik, untuk kuasa hukum penggugat
Baik, sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari dan tanggal tersebut. Pada pihak saya ingatkan kembali hadir dalam persidangan tanpa adanya pemanggilan terlebih dahulu. Dengan ini dinyatakan sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mesuji. Peradilan tingkat pertama dengan nomor register 15 dari PDDG dari 2024 dari Pengadilan Negeri Mesuji atas nama Siti Arifin Tutrul sebagai penggugat melawan Ardi Kusuma sebagai pihak gugat pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 9 Indonesia Barat bertempat di gedung yang melaksanakan jalannya persidangan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada para pihak penggugat, apakah sudah siap untuk persidangan hari ini? Siap, siap. Untuk pihak tergugat? Siap, siap. Baik, untuk agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir dari majelis hakim. Mohon untuk para pihak mendengarkan dengan seksama putusan tersebut. Putusan nomor 15 garing PDTG garing 2024 garing Pengadilan Negeri Mesuji demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Mesuji yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Siti Arifin Tutrul sebagai penggugat melawan Ardi Kusuma sebagai penggugat. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mesuji pada tanggal 15 Februari 2024 dalam register nomor 15 garing PDTG garing 2024 garing Pengadilan Negeri Mesuji telah mengajukan gugatan yang dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum penggugat kemukakan pada bagian posita di atas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mesuji majelis hakim memeriksa perkara dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut. Dalam petitum berdasarkan uraian posita tersebut di atas, maka penggugat mengajukan tuntutan agar majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan tindakan manifestasi terhadap penggugat. 3. Menyatakan bahwa penggugat menuntut pembunuhan dan pengganti rugi sebesar 2.640.000.000. 4. Menghukum tergugat untuk memenuhi ganti rugi atas kerugian keseluruhan pada gugatan nomor 3 yang dialami penggugat. 5. Menyatakan tergugat tidak memiliki itikat baik terhadap penggugat dikarenakan tergugat tidak meminta izin untuk menjual dan menyewakan kebun kelapa sawit dengan luas 4 hektar dan yang satunya seluas 2 hektar. 6. Memutuskan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta meskipun ada verset banding maupun kasasi. 7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp500.000 perharinya. 8. Menghukum tergugat membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini. Dalam aksesori A. Bahwa penggugat menuntut gugatan tambahan untuk ITCP Tekstil Adijaya. Dalam subsidiar 3. Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 2 April 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut. Dalam eksepsi, gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, bahwa terdapat beberapa yang diuraikan dalam dalil-dalil penggugat yang diuraikan pada gugatan tersebut tidak jelasan hukum mendeskripsikan dan menerapkannya menjadi dasar gugatan. Obskur labulum undang-undang petendi. Dalam konvensi 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil penggugat. 2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas isi gugatan posita 2. 3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas isi gugatan petitum kedua dan petitum ketiga. Bahwa tergugat menolak isi gugatan petitum keempat perihal kebetulan kerugian materi maupun imateri. 5. Bahwa tergugat membantah adanya kerugian pada isi gugatan petitum keempat perihal kerugian materi. 6. Bahwa tergugat menolak isi gugatan petitum keempat perihal sewa menyewa perkebunan yang dimaksud dalam isi gugatan petitum ketiga. Bahwa tergugat menolak isi gugatan petitum 7 yang menyatakan bahwa tergugat harus mengambil uang beracara padanya sebesar Rp500.000. Dalam rekonvensi 1 menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada hambatan banding dan kasasi. 2. Menyatakan berdasarkan pasal 1245 KUH Perdata menegaskan bahwa tergugat tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penggugat. Poin ketiga dan poin ke-6 yang telah dibacakan. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 11 alat bukti surat tertanda P1 sampai dengan P11 dan saksi-saksi yaitu saksi Kemal Asi dan saksi ahli dari ahli sosial. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya kuasa hukum tergugat telah mengajukan 5 alat bukti surat tertanda T1 sampai dengan T5 dan saksi yaitu Naila Salsabila, Naila Lestari, Agus Chandra, Hermawan dan Anes.
Menimbang bahwa dalam pasal 142 ayat 1 RPG disebutkan bahwa dalam gugatan yang tertulis, maka gugatan perdata harus dimasukkan ke pengadilan negeri dengan surat yang ditandatangani penggugat ataupun kuasanya. Menimbang bahwa berdasarkan jurisprudensi seperti putusan Mahkamah Agung nomor 582/SIP/1973 dinyatakan bahwa gugatan yang tidak mencantumkan dengan jelas pada sengketa dan hak yang dituntut berakibat gugatan tidak dapat diterima atas alasan obskur libel. Menimbang bahwa dalam proses gugatan yang penggugat telah menyebutkan bahwa bahasanya tergugat menjual dan menyewakan dua kebun kelapa sawit tanpa kawan penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan perayaan pertimbangan di atas karena tidak adanya tanggung jawab dari tergugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat termasuk dalam kategori gugatan non prestasi. Menimbang bahwa oleh karenanya gugatan penggugat sesuai dengan syarat formil dan material patutlah untuk dikabulkan. Menimbang berdasarkan isi pasal 11237 bahwa perdata dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilakukan adalah atas tanggung jawab si berpiutang. Jika si berutang lalai menyerahkannya semenjak saat kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya. Menimbang bahwa dapat dinyatakan tindakan yang tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan dapat dinyatakan sebagai tindakan non prestasi. Menimbang bahwa oleh karenanya gugatan penggugat sesuai dengan syarat formil dan materi sepatutnya untuk dikabulkan. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena tergugat melakukan perbuatan non prestasi dan penggugat mengalami kerugian, maka patutlah penggugat dihukum untuk melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp2.640.000. Menimbang bahwa majelis hakim telah mempelajari materi terkait perkara aku tentang penyitaan CV Tekstil Adijaya. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat 1 RPG dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1962 secara implisit menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan wilayah hukum tempat objek sita berada. Maka dengan ini pengadilan negeri Mesiji tidak memiliki kewenangan untuk memberi putusan menyita CV Tekstil Adijaya yang lokasinya berada di wilayah Bandung, Provinsi Jawa Barat. Menimbang bahwa berdasarkan wilayah tersebut, maka majelis hakim berpendapat materi gugatan yang termuat dalam bagian aksesoris tidak beralasan menurut hukum dan patutlah hukum tidak dikabulkan. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa terkait perkara aku tidak ada urgensi untuk dilakukannya putusan serta-merta dan diberlakukannya uang paksa untuk pelaksanaan putusan. Dengan demikian, terhadap petitum angka 7 tidak beralasan menurut hukum dan patutlah untuk tidak dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan tergugat berada di pihak yang kalah, maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Perhatikan bahwa berdata HIR dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili 1. Gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian. 2. Gugatan rekonferensi yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat tidak dapat dikabulkan. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan buat prestasi atau ikat janji terhadap penggugat karena melakukan hal di luar isi perjanjian pemberian kuasa. 4. Menghukum tergugat untuk membayar keseluruhan kerugian yang dialami penggugat sejumlah Rp2.640.000. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin 6 Mei 2024 oleh kami Profesor Dr. Dimas Kurjaya SMK sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Andika Surya Wardana SMK dan Dr. Ibnu Nafis SMK sebagai Hakim Anggota dan ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mesuji nomor 15/PDT/2024 dari Pengadilan Negeri Mesuji pada tanggal 15 Februari 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 9 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis sebagai berikut. Dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Resti Indah Pratiwi SMH sebagai penegak pengganti. Dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Mesuji 9 Mei 2024. Baik, untuk pihak penggugat apakah sudah menerima putusan tersebut? Sudah menerima yang mulia. Untuk pihak tergugat? Kami akan mempertimbangkan kembali. Baik, jika saya belum ada yang menghadapi putusan dari majelis hakim, diberi kesempatan waktu 14 hari untuk mengajukan banding. Dikarenakan para pihak hadir dalam persidangan perhitungan hari dihitung sejak dibacakan putusan ini. Hari ini, Kamis tanggal 9 Mei 2024, sidang perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mesuji Peradilan tingkat pertama dengan nomor register 15 dari PDTG
garing 2004 garing Pengadilan Negeri Mesuji atas nama Siti Ayu Pangestu Nugroho sebagai pihak penggugat melawan Adi Kusuma sebagai pihak tergugat dinyatakan selesai dan ditutup.